Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran daring kita pada mata pelajaran fisika, yaitu masih dengan KD dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Sebelum kita masuk ke materinya, coba amati gambar berikut. Nah, di sini ada satu buah sendok garpu, kemudian dikaitkan dengan satu buah sendok makan, ditopangkan pada satu batang korek api yang bersandar pada gelas, dan ternyata ketiga benda ini tidak jatuh. Kemudian ada lagi batu yang tersusun dengan rapi tanpa jatuh. Ada lagi seseorang yang hanya bertumpu dengan satu tangan. Dia berada pada posisi yang tetap. Kemudian ada lagi seseorang yang berjalan melewati satu papan kayu yang kecil, tapi dia tidak terjatuh. Nah, kalau kita lihat di keempat gambar ini, semuanya dalam keadaan seimbang. Nah, jadi ketika suatu benda berada dalam keadaan seimbang, maka tidak ada gaya yang berpengaruh, maka dia tidak akan bergerak. Karena di sini kita membahasnya rotasi, maka dia tidak akan berotasi. Jadinya dia berada pada suatu kesetimbangan dan berada pada posisi yang tetap. Nah, sekarang kita bahas tentang kesetimbangan benda tegar. Kapan suatu benda dikatakan setimbang? Nah, sebelum kita membahas kapan suatu benda dikatakan setimbang, kita harus tahu dulu apa itu benda tegar. Nah, jadi di sini benda tegar adalah benda yang keadaannya tidak berubah ketika diberi gaya. Nah, kalau misalnya plastisin itu bukan benda tegar. Kenapa? Karena ketika kita beri gaya, itu dia berubah bentuk. Kemudian misalnya adonan kue, itu bukan benda tegar. Karena ketika kita berikan gaya, dia juga berubah bentuk. Nah, jadi benda tegar ini adalah benda yang ketika diberikan gaya, dia tidak berubah. Itu namanya benda tegar. Misalnya kayu, kita pegang atau kita tekan, dia tetap pada bentuk sedia kala. Nah, jadi untuk kesetimbangan benda tegar ini ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kesetimbangan pada gerak translasi, sigma F sama dengan 0. Jadi gaya total yang bekerja pada benda harus bernilai 0. Nah, untuk translasi ini, tentunya suatu benda kalau dia berada pada dua dimensi, tentunya dia punya sumbu X dan sumbu Y. Apabila sigma F atau gaya total yang bekerja harus 0, maka pada sumbu X gayanya harus 0, pada sumbu Y gayanya juga harus 0. Nah, karena di sini kita membahas tentang rotasi, maka pada gerak rotasi juga harus 0. Jadi, gaya total yang menyebabkan benda berotasi juga harus 0. Jadi, ini adalah syarat yang harus dipenuhi agar suatu benda berada dalam keadaan setimbang. Nah, kita coba lihat contoh. Jika benda dalam keadaan diam, tentukan besar tegangan tali pada kedua tali tersebut. Nah, karena dia mengatakan bahwa bendanya dalam keadaan diam, otomatis kita menggunakan syarat kesetimbangan tadi. Sigma F sama dengan 0, sigma torsi juga sama dengan 0. Nah, jadi kalau di sini kita lihat kira-kira ada benda tegarnya tidak? Tidak ada ya, ini hanya ada tali, jadi tali ini tidak tegar. Nah, karena dia tidak ada benda tegarnya, maka kita bisa menggunakan sigma F saja, torsinya tidak usah. Nah, jadi di sini kita lihat ada talinya miring. Yang satu miring membentuk sudut 53 derajat, yang satu lagi ada talinya mendatar. Nah, karena kedua tali ini tidak berada pada bidang yang sama, maka satu tali, misalnya miring ini harus kita proyeksikan. Kita proyeksikan ke sumbu Y, kita proyeksikan ke sumbu X. Nah, yang pertama, yang ini misalnya kita anggap T1. Kemudian kita proyeksikan ke sumbu Y,
dengan membentuk sudut 53 derajat. Nah, jadi kalau misalkan di sini 53 derajat, sudut yang di bawah juga 53 derajat. Oke. Kemudian kita punya tali yang arahnya mendatar. Berarti ini sudah sesuai dengan sumbu X. Kita anggap misalnya T2. Nah, jadi karena T1 ini dia miring, maka harus kita proyeksikan. Nah, sebelum kita proyeksikan, kita lihat lagi ada di sini beban. Nah, beban ini menyumbang gaya sebesar 200 Newton, yaitu gaya berat. Nah, kita proyeksikan T1 ke sumbu X, namanya T1X. Kemudian ke sumbu Y, namanya T1Y. Karena T1X berada tepat di samping sudut, maka T1X ini adalah T1 cos theta, sedangkan T1Y adalah T1 sin theta. Nah, untuk menyelesaikannya, kita lihat komponen masing-masingnya. Yang pertama kali yang harus kita kerjakan adalah sumbu yang memiliki nilai. Kalau kita lihat di sini, sumbu X kan ada T2 dan T1X. Kita belum tahu T2, kita belum tahu T1. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan pada sumbu X dulu. Nah, untuk sumbu Y, kita sudah tahu nilai W. Walaupun T1-nya belum tahu. Nah, jadi kita bisa mencari T1 dari nilai W. Makanya kita selesaikan dulu yang pada sumbu Y. Nah, untuk T1Y itu adalah T1 sin 53. Kenapa sin? Karena dia berada di depan sudut. Nah, jadi ini sudutnya, T1Y tepat berada di depan sudut. Nah, tanda positif ini apa maksudnya? Karena T1Y arahnya ke atas, dia berada di bagian atas, maka dia berada pada sumbu Y positif. Makanya di sini kita tentukan dia bernilai positif. Kemudian untuk W ini arahnya ke bawah. Kalau ke bawah berarti nilainya negatif. Kita masukkan ke persamaan sigma F sama dengan 0, maka T1Y ditambah W sama dengan 0. Ini kita anggap kita belum tahu arah W-nya kemana. Nah, T1Y itu bernilai T1 sin 53, karena sudutnya 53 ditambah W sama dengan 0. T1 dikali sin 53 0,8 ditambah. Nah, kenapa di sini W-nya langsung bernilai negatif? Karena kita sudah tahu arah dari W-nya ini ke bawah, maka nilainya negatif sama dengan 0. Maka T1 dikali 0,8 dikurang 200 sama dengan 0. T1 dikali 0,8 sama dengan 200. Minus ini pindah ruas jadi positif. Maka T1 sama dengan 200 per 0,8, kita dapatnya 250 Newton. Nah, kalau kita sudah tahu T1 nilainya berapa, berarti kita bisa mencari nilai T2 dengan menggunakan hubungan T2 dan T1X. Nah, jadi T1X adalah T1 cos 53, nilainya positif karena dia berada di sebelah kanan. Sebelah kanan adalah sumbu X positif. Kemudian T2 kita belum tahu. T2 kita belum tahu, yang pasti kita tahu T2 arahnya ke kiri, maka nilainya pasti negatif. Kita masukkan ke sigma F sama dengan 0, T1X ditambah T2 sama dengan 0, ternyata T2 nilainya negatif karena mengarah ke kiri, maka T1 dikali cos 53 0,6, T1 kita dapatkan dari sini. Kemudian T2 pindah ruas jadi positif, maka 250 kali 0,6 sama dengan 150, itu nilai T2. Nah, jadi jika tentukan besar tegangan pada kedua tali, maka T1 tali yang miring ini tegangannya 250 Newton, sedangkan tali yang mendatar itu tegangannya 150 Newton. Kemudian lanjut, misalnya kita punya batang homogen yang dipakai sebagai tuas. Batang homogen 100 Newton dipakai sebagai tuas. Lihat gambar di bawah. Di manakah harus dipasang penyangga agar beban 500 dan 200 itu dalam keadaan setimbang. Carilah beban pada penyangga. Nah, ketika kita menggunakan suatu batang, tentunya pada penyangga ini dia akan memberikan gaya yang arahnya ke atas. Nah, tidak mungkin arahnya ke bawah. Kalau gayanya arahnya ke bawah, maka batang ini tidak berada pada keadaan setimbang, karena untuk setimbang jika ada gaya ke bawah berarti harus ada gaya ke
atas. Nah, kita anggap suatu titik sebagai poros dan gunakan syarat kesetimbangan. Misalnya kita anggap titik A sebagai poros. Karena titik A sebagai poros dan dia berada pada keadaan setimbang, kita bisa cari sigma torsi di titik A. Loh, kenapa kita harus pakai torsi? Kenapa yang tadi kita tidak pakai torsi? Karena di sini bendanya batang homogen, yang artinya dia benda tegar. Berarti harus kita masukkan persamaan torsinya. Sigma torsi di titik A sama dengan 0. Nah, kalau di titik A sama dengan 0, maka gaya 200 Newton ini tidak punya lengan. Makanya di sini 0, lengan gayanya 0. Kemudian yang 100 Newton ini berjarak setengah L dari titik A. Nah, kenapa di sini negatif? Karena kalau di sini pusatnya, maka gaya yang di titik B ini menyebabkan benda berputar searah jarum jam. Makanya tandanya negatif. Lengan gayanya sebesar L/2. Kemudian gaya yang bekerja 100 minus L/2 dikali 100. Kemudian di sini ada gaya normal yang arahnya ke atas. Kalau di sini pusat rotasi, maka gaya normal ini menyebabkan dia berputar berlawanan jarum jam, makanya di sini positif. Nah, lengan gayanya kan kita anggap sebagai X. Ini X dikali, nah N di sini adalah gaya normalnya. Normal di titik C. Nah, N yang di sini ini adalah satuan Newton. Kemudian yang di titik D juga menyebabkan batangnya berotasi searah jarum jam ketika kita anggap titik A sebagai poros. Maka tandanya juga negatif. Nah, arahnya adalah sebesar L. 0 dikali 200 itu 0, L/2 dikali 150 tandanya negatif, ditambah, maaf, di sini harusnya tambah ya. Di sini harusnya tandanya tambah, di sini yang kurang. Maaf, itu Ibu ada keliru. Berarti di sini dikurang. Ingat ya, di sini tandanya harus kurang. Ini Ibu keliru. Tanda tambah, di bawah ini harusnya tambah, sedangkan yang di sebelahnya ini harusnya kurang. Nah, 0 dikurang L dikali 50 ditambah X dikali gaya normal pada titik C dikurang L dikali 500 Newton. Nah, kemudian kalau di sini tandanya positif. Nah, ini yang minus 2 buah ini, maaf ya tadi di sini ingat, di sini tandanya minus, di sini harusnya juga minus. Kalau kita pindah dikalikan minus, berarti ini tandanya jadi positif. Yang ini tadi plus dikali negatif, tandanya jadi negatif. Kemudian di sini negatif dikalikan negatif, tandanya jadi positif. Kemudian kalau yang minus ini kita pindahkan ruas, dia jadinya positif. Jadi ingat tadi ya, di sini Ibu membuat kesalahan, harusnya di sini tandanya plus, di sini minus. Nah, ini kan positif kali negatif, harusnya di sini negatif. Di sini positif tetap, di sini negatif. Ingat ya, nanti untuk mencatatnya tolong diperbaiki. Nah, di sini L dikali 50, tadi kan tanda di depannya negatif dikali negatif jadi positif. Ini positif dikali negatif, tandanya jadi negatif. Kita pindah ruaskan ke kanan. Nah, ini hanya matematikanya saja. 50 tambah 500, 550L sama dengan 800X. Maka X sama dengan 550 per 800 dapat 11 per 16L. Nah, jadi si tumpuan ini, beban penyangga ini harus kita letakkan sejauh 11 per 16L dari titik A. Kemudian untuk tugasnya, cari penerapan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana saja penerapan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal 2 buah contoh. Nah, kita lanjut jenis-jenis kesetimbangan. Kesetimbangan ini ada 3, ada kesetimbangan stabil, ada kesetimbangan labil, dan ada kesetimbangan indifferent. Nah, untuk kesetimbangan stabil itu adalah kesetimbangan yang ketika diberikan gaya, maka bendanya kembali ke posisi semula. Misalnya balok ini kita beri sedikit gaya, kemudian gaya dihilangkan, dia kembali ke posisi semula. Itu namanya bendanya stabil. Tapi kalau bendanya posisinya seperti ini, kita berikan sedikit gaya saja, maka dia akan berubah posisi. Nah, jadi ini dia akan berputar.
dia akan berputar. Posisi benda kedua ini akan sama dengan posisi benda pertama kalau kita beri sedikit gangguan saja. Artinya dia bersifat labil. Jadi diberi sedikit gangguan saja, maka dia akan berubah posisi. Nah, bagaimana dengan kesetimbangan indifferent? Nah, kesetimbangan indifferent ini juga disebut dengan kesetimbangan netral. Artinya bagaimanapun gaya yang kita berikan, nanti posisi pusat masanya tidak berubah. Nah, kita melihat lagi ada istilah pusat massa. Apa itu pusat massa? Kita lihat penjelasan berikut. Nah, jadi pusat massa juga bisa disebut dengan titik berat. Itu adalah suatu titik yang apabila suatu benda ditumpu pada titik tersebut, maka dia akan mengalami kesetimbangan. Nah, coba kita lihat lagi gambar awal. Kita lihat gambar awal. Nah ini kan dia berada kesetimbangan, berarti titik di sini ini adalah pusat kesetimbangannya. Makanya dia tidak jatuh. Atau sendok dan garpu, berarti di sini adalah pusat massanya atau titik beratnya. Begitupun dengan batu. Nah, kira-kira kalau misalkan kita disuruh untuk menentukan titik berat suatu benda, bagaimana caranya? Nah, jadi titik berat ini adalah resultan gravitasi bernilai 0. Artinya, jika kita jumlahkan semua gaya yang bekerja pada suatu benda, maka resultan gravitasinya bernilai 0. Maka dia tidak akan berputar. Nah, itu namanya titik berat. Titik berat ini terletak pada suatu titik dari benda yang apabila titik ini ditumpu, maka benda akan mengalami keseimbangan. Nah, kesetimbangan atau titik berat ini ada 3 jenis. Ada untuk benda yang berbentuk panjang, ada yang berbentuk luasan, ada benda 3 dimensi yaitu berbentuk volume. Nah, untuk benda dalam bentuk dimensi panjang, itu kita bisa cari titik beratnya L1 dikali X1 ditambah L2 dikali X2 ditambah L3 dikali X3 ditambah Ln dikali Xn per L1 tambah L2 tambah L3 ditambah Ln. Nah, jadi L di sini adalah panjang, X ini adalah posisinya. Ketika suatu benda itu simetris atau bisa dibagi dua, maka titik beratnya pasti berada di tengah-tengah. Nah, jadi untuk benda yang beraturan, titik beratnya pasti berada di tengah-tengah. Nah, untuk memahami bagaimana cara mencari titik berat, itu silakan diperhatikan contoh berikut. Nah, sebelum kita masuk ke titik berat, ada 2 besaran, titik berat dan pusat massa. Sebenarnya titik berat dan pusat massa itu sama, hanya yang berbeda adalah kalau titik berat itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sementara pusat massa tidak. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kalau di sini karena dia dalam bentuk dimensi panjang, maka untuk titik berat berarti yang panjang, dimensi panjang ini kita ganti dengan W, dimensi berat. Oke ya. Kalau untuk pusat massa berarti L di sini kita ganti dengan M. Jadi rumusnya sama, cuma simbolnya yang berbeda. Contoh. Misalnya ada suatu persegi panjang, kemudian ada segitiga. Kita disuruh untuk mencari titik beratnya. Kira-kira di titik mana benda ini kalau kita tumpu, dia akan setimbang. Nah, pertama kali karena ini berbentuk luasan, kita cari dulu luasan benda pertama. Nah, ini luasan bidang pertama. Karena dia berbentuk persegi panjang, maka luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 6 cm, lebarnya 3 cm, maka luasnya 18 cm. Kemudian luas benda yang kedua ini berbentuk segitiga. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya cuma dari titik sebelah kiri ke titik sebelah kanan. Berarti ini dari titik 3 ke titik 6. Berarti luasnya 6 dikurang 3. Besarnya 3. Kemudian tingginya juga dari titik 3 ke 6. 6 dikurang 3. Tetap 3. Jadi luasnya adalah 4,5 cm persegi. Kemudian untuk X1. Nah, coba lihat persegi panjang ini. Dia kan bendanya teratur. Berarti untuk X, sumbu X tinggal dibagi 2. Sumbu X ini kita ukur dari sumbu X ya. Nah, tengah-tengah di sumbu X ini berarti kan panjangnya 6 dibagi 2 berarti 3. Nah, ini X1. Untuk benda 2, nah di sini kan alasnya juga sama. Kalau kita bagi 2,
pada sumbu X, maka sisi kiri dan sisi kanan itu sama. Kalau sisi kiri dan sisi kanan sama, berarti tinggal kita bagi 2. Ini alasnya 3, dibagi 2 itu 1,5. Kemudian ditambah 3 lagi. Kenapa harus kita tambah 3 lagi? Karena untuk mencapai titik X sama dengan 0, dia harus menempuh jarak lagi sebesar 3 cm. Makanya di sini ditambah 3. Maka X2 atau titik berat pada sumbu X untuk benda 2 adalah 1,5 ditambah 3 sama dengan 4,5 cm. Ingat, 4,5 cm dari mana datangnya? Ini kan alasnya dia simetris, bisa dibagi 2 di sumbu X. Nah, jadi ini tinggal setengah dibagi 3 adalah 1,5. Kemudian agar dia sampai ke sumbu X di sini, berarti kita jalan lagi sebesar 3 cm, makanya totalnya 4,5. Nah, bagaimana dengan Y? Kalau dengan sumbu Y, berarti kita bagi 2 di sumbu Y. Nah, si persegi panjang ini kalau kita bagi 2 di sumbu Y, ternyata dia sama bagian atas dan bagian bawah. Berarti tinggal dibagi 2, besarnya 1,5 cm. Kemudian untuk yang Y2, nah di sini kan kalau pada sumbu Y kita bagi 2, ternyata bagian atas dan bagian bawah itu tidak sama. Nah, bagaimana cara kita mencari titik berat pada sumbu Y-nya? Ini bisa dilihat di bahan ajar. Untuk benda berbentuk segitiga, itu titik berat untuk sumbu Y-nya sama dengan sepertiga tingginya. Nah, itu bisa dilihat di bahan ajar. Karena tingginya ini adalah 3 cm, berarti sepertiga dari tingginya adalah 1 cm. 1 cm itu baru sampai titik 3 di sini. Nah, berarti agar dia sampai ke bawah di titik 0,0, dia harus jalan lagi sebesar 3 cm. Makanya di sini kita gunakan plus 3 cm. Maka untuk Y2 itu jaraknya 4 cm dari titik 0,0. Jadi ingat ya, yang titik acuan kita ini adalah dari titik 0,0. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Karena dia berbentuk luasan, maka kita gunakan A1, kita gunakan A ya, berarti A1 X1 ditambah A2 X2 per A1 ditambah A2. A1-nya kita sudah dapat 18, X1-nya kita dapat 3 cm, A2-nya kita dapat 4,5, kemudian X2-nya kita dapat 4,5, tinggal dimasukkan 18 kali 3, 54, 4,5 kali 4,5, 20,25, per jumlah luasannya 22,5. Dia hasilnya adalah 3,12 cm. Nah, jadi kira-kira di sini adalah titik berat gabungan antara benda 1 dan benda 2 pada sumbu X. Nah, untuk sumbu Y sama, A1-nya kita masukkan 18, Y1-nya kita masukkan 1,5, A2-nya kita masukkan 4,5, Y2-nya kita masukkan 4. Tinggal dimasukkan, kita dapat Y0-nya 2 cm. Nah, jadi letak titik berat bangun di samping adalah X0, Y0, yaitu 3,12 dan 2,2 cm. Jadi kira-kira dia beradanya di titik sini. Pada sumbu X titik beratnya di titik 3,12, sedangkan pada sumbu Y itu titik beratnya di titik 2 cm. Nah, artinya ketika kita menumpu bidang ini pada titik 3,12 dan titik 2 cm, maka bendanya berada pada kesetimbangan, artinya dia tidak jatuh. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Jika ada hal yang masih ragu atau tidak paham, silakan ditanyakan ke Ibu. Jangan malu bertanya, tanyakan apapun yang tidak diketahui. Jika susah bertanya melalui pesan teks, bisa melalui pesan suara. Nah, insya Allah minggu depan Ibu akan menampilkan video-video pembahasan soal agar lebih mengerti. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.